Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fa inna ta'ala ma'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa istifadah wal hadha ala tawassuhi billahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila Allah wa lana wa subhanahu wa ta'ala. Amanah syaikhana salihina Allah ya dunyana alaihim wa amanah bi amalihim wa berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa qadimihi wa bi'ulumihi bi'alamin wa faslun walladhi yubtilu as-salatu ahada asyara syai'an al-kalamul hamdu wal amalu bihi wal hadathu wa hududun najasati wal kishafil awrati وتغيير النية واستقبال القبلة والأكل والشرب والقهقهة والذكر. فصل. Yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja sekiranya keluar sampai lebih dari 2 kalimat, itu dia batal. Baik itu dia berbicara sama orang lain ataupun sendiri. Al-kalamul hamd, sengaja. Berbeda kalau misalnya tidak sengaja, itu tidak batal, atau kurang dari 2 kali, itu tidak batal. Adapun batuk itu tidak termasuk kalam. Batuk, bersin. Adapun tanahnuh, khilaf antara ulama. Tanahnuh itu apa? Berdaham. Gitu. Ada yang bilang itu termasuk bagian daripada kalam, terdiri dari apa itu? Ada haknya gitu. Nah itu dianggap batal. Ada yang kedua seperti Imam Ahmad bin Husnan itu tanahnuh itu tidak dianggap batal. Maka Ahmad bin Ruslan dalam kitab Subhat Qur'an tanah al-imam abada harfani fal-awlad dawamun iktidar. Kalau ente melihat imam dia bertanahnuh, berdaham, maka afdalnya tetap jadi makmum. Jangan niat mufaraqah dari imam, tetap mengikuti di belakang imam tersebut karena imamnya masih tetap sah. Nah, ini jadi bahwasanya si imam itu ketika bertanahnuh berdaham itu tidak batal. Menurut saya tadi Imam Ahmad bin Husnan. Kalau yang lainnya itu dianggap batal. Jadi kalau imam bertanahnuh berdaham maka batal. Maka khurujan minal khilaf, keluar dari kedua pendapat ini, dari perbedaan pendapat ini, maka sebaiknya jangan berdaham, apalagi jadi imam. Yang kedua, wal amalul katsir, yaitu gerakannya banyak, lebih daripada 3 kali gerakan berturut-turut.
termasuk gerakan yang kedua itu enggak. Jadi ketika dia begini itu gerak. Kalau jari enggak, misalnya begini, dia garuk, karena semua jari ini dianggap gerakan kecil. Jadi pengecualian jari, kelopak mata, bibir itu tidak batal. Karena dianggap gerakan kecil. Tapi kalau gerakan yang besar seperti lengan, kepala itu dianggap batal kalau sampai 3 kali berturut-turut. Kaki, jadi kecuali fi'lus shalah, kecuali gerakan perpindahan rukun dari rukun satu ke rukun selanjutnya. Ya enggak, orang mau ruku enggak dianggap gerakan. Tapi di tengah ruku dia gatal, dia garuk, dia benar besar, bagian dari gerakan. Jadi kalau misalnya benar besar, dia dulu. Nah, kalau misalnya syalnya dipakai pada saat dia ruku atau sujud atau jatuh, itu pilih, boleh pilihan, boleh ente diemin aja atau ente pegang terus kemudian diam sejenak taruh di tempat sujud. Jadi ini sejadah. Lalu karena sunnah ini bisa ini jadi syal itu sorban. Sorban itu dianggap sunnah di dalam sholat walaupun seutas tali ada di dalam selendang pundak ente itu dianggap syal. Lalu walaupun ada tali bukan syal, tali itu jadi magomnya syal, jadi dapat sunnah, maksudnya sedikitnya sunnah. Tapi nggak ada orang sholat bawa tali, nggak ada. Maksudnya kalau ditaruh di sini ini jadi syal, sunnah di dalam sholat. Kalau ditaruh bawah di tempat sujud ini jadi sejadah. Lalu jadi boleh ente jadikan syal ini sejadah. Yang agak boleh masih jadi syal, tapi ini ujungnya jadi sejadah, nanti nggak boleh. Pas bangun dia kan ketarik nih. Ini namanya sujud di atas sesuatu yang ini bergerak dengan gerakannya dia. Ini nggak boleh. Lalu sama kayak perempuan, dia pakai mukenanya muatan apa namanya ke bawah begitu ya. Dia sujud di atas mukenanya, atau enggak ininya aman, tapi ujung mukena yang di bawahnya ini dia begini. Jadi sujud dia di mukenanya. Nah ini nggak boleh. Jadi bilangin orang perempuan jangan sampai sujudnya seperti itu. Sama juga kayak pakai peci tapi terlalu begini. Tapi jarang pakai peci yang begini. Kalau setengah gini masih aman. Karena yang dinamakan jidat walaupun kelihatan sedikit itu dinamakan jidat. Jadi kalau yang sujud begini masih aman. Yang nggak aman itu kalau semua jidatnya ketutup. Batasnya dari alis begini. Nah ini baru namanya sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan itu. Atau misalnya dia pakai imamahnya ujungnya itu begini, jadi begitu ya. Ini dia sujud di tangannya nggak ada. Jadi boleh ini dijadikan sejadah, tapi tetap menjaga jangan sampai 3 kali gerakan berurut. Kadang-kadang ada model syal yang licin begitu ya, bajunya juga licin, jadi yang mau dipakai masih jatuh. Kalau sekiranya bakalan ganggu, mendingan dari awal sholat udah jadi sejadah. Gitu ya.
ke sini atau dipegang bang, agak dipakai begini aja udah. Saya pakainya begini, gitu. Wal hadath, yaitu adanya hadath kecil ataupun besar. Pokoknya kalau nggak dengar bunyi sama nggak nyium bau, namanya sholatnya masih sah. Berarti suaranya bukan dari kentut, gitu ya. Patokannya apa? Nggak nyium bau, dengar suara, gitu. Karena bisa jadi perutnya lapar bunyi, begitu ya. Ragu, gitu ya. Jadi suara itu tapi bukan. Wa hudutsun najasati, datangnya najis. Kalau di sapinya dibilangnya in lam tulqahalan, kalau sekiranya tidak langsung dibuang, maksudnya tidak dikepret gitu. Kalau dinempel langsung begini, dikepret emang basah begitu, langsung nempel jadi batal. Ini kalau misalnya najisnya kering, nempel di sini terus langsung buru-buru begini dikepret tanpa sifat min ghairi hamlin, tanpa sifat membawa, itu sah salatnya. Tapi kalau udah nempel lama dan najasa di sini, walaupun makfu anda, walaupun yang dimakfu, contohnya seperti bangkai semut, potongan, sayap, nyamuk, lalat, laron, kamu harus bersih dari itu. Wangkishaful aurat, terbukanya aurat. Mana aurat itu yang terbuka, yang terlihat warna kulit. Terus kalau bolong, kalau nggak kelihatan warna kulit aman. Ada misalnya sarungnya bolong, dia nggak pakai dalaman, tapi pada saat sholat itu nggak kelihatan, ini masih aman. Tapi sebaiknya besok dia pakai, jangan besok, mesti sholat setelah itu dia harus pakai dalaman. Jadi pastikan nggak ada. Terus kalau ternyata timbul di tengah di dalam sholat, tadi nggak ada, gitu ya. Mungkin kena ini bolong pas lagi sholat itu baru kelihatan awal, langsung ditutup pakai tangan. Dan setiap gerakan yang di bawah, maksudnya mulai dari rukuk, sujud ataupun di antara dua sujud, maka dia tahan tangannya untuk menutupin auratnya. Begitu. Nah, disinilah sujud yang hukumnya dimakfu dengan tidak setuju anggotakan. Sujud itu dengan 7 anggotakan. Apa aja? Jidat, kedua tangan, kedua lutut, bagian dalam jari kaki. Nah ini kalau lagi nahan apa namanya aurat yang terbuka, maka dia sujudnya kayak naik motor pasang atau gitu. Karena kalau dibuka ini kelihatan. Tapi habis itu bukan begitu terus. Sama modelnya kayak sholat, tiba-tiba ada darah. Darah ini hukumnya apa? Aslinya najis. Tapi kalau di dalam sholat dia dimakfu. Paham? Itu di dalam sholat dimakfu kalau misalnya terbukti di tengah sholat. Contoh misalnya lagi sholat belum ada darah, dia nggak ngeh, tiba-tiba dia punya jerawatnya pecah, terus kemudian mulai darah di sini gitu ya. Aslinya ada darahnya. Nah berarti sholatnya dimakfu. Tapi kalau ibtidaan, kalau dari awal sudah ada darahnya, lebih baik disingkirkan. Nanti sholatnya tetap sah. Sholat bawa darah sah. Tapi kalau udah kedua ini, bukan artinya nggak sah, tetapi lebih afdol dia bersihkan dulu dan isi akhirnya ganti. Gitu ya.
inkisyaful awrah wa taghyirun niyyah, berubah niat dalam hati. Cuman dalam hati dia mau beritahu itu khuruj anis salat, saya keluar dari salat, aku mau udahin aja dah salatnya gitu ya. Atau dia ragu, batalin jangan, udah langsung batal. Atau dia ngomong kalau ada datang paketnya di tengah sholat, gue mau batalin, itu udah batal sholat. Walaupun sampai akhir sholat paketnya nggak datang. Aneh. Jadi kalau sholat harus benar-benar kontrol. Contoh misalnya antum lagi sholat, qabliyah, tiba-tiba koma, gitu ya. Antum pengen ngebetin takbiratul ihram bersama imam, ya udah keluar aja dari sholat. Niat dalam hati keluar dari sholat, keluar dari sholat. Nggak mau assalamualaikum salam. Emang ente kelar di bawah? Kan enggak. Dia belum ya tidak. Ini masalah yang salah. Semuanya keluar. Wal aklu, makan. Wastidbar berkiblati, berpaling dari kiblat, arahnya, anak kiblat arahnya saja, tidak mesti ainul kiblat, zatnya kiblat. Jadi kalau misalnya kurang miring kanan atau kurang miring kiri masih nggak apa-apa. Atau lagi sholat disenggol dikit kan, goyang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau udah begini, nah, aduh, batal sholatnya. Ada bercanda, jadi gini, atau dia lewat, badannya ke belakang lembek, salah-salah itu goyang semua. Akhirnya begini, badannya batal. Ambil, gitu ya. Jadi cukup namanya madhab kiblat itu wajibul kiblat. Wajah itu artinya arah kiblat aja, tidak mesti titik kiblatnya. Lalu misalnya lagi di luar, barat mana barat, ada barat, condong lagi kanan kiri, kanan sedikit dari arah barat, udah dapat arah kiblat. Toh kalau barat semuanya full itu udah sah. Gitu. Wah, nggak bisa nih pakai apa aplikasi kiblat begini, nggak bisa. Akhirnya nggak sholat karena yang kuotanya habis. Nggak ada ini. Kalau kulihat, jadi cukup yang ditentukan itu arah kiblat di Indonesia ini menurutnya ke arah barat, serong kanan sedikit. Lebih baik pakai kompas gitu. Kalau misalnya di tempat yang tidak tahu, setelah nanya ahli luar ya, setelah nanya penduduk kampung, wah penduduk kampungnya tak sholat jadi nggak tahu, nah begitu juga ya. Wastidbar berkiblati, berpaling dari arah kiblat itu batal. Wal aklu, makan, wasyurbu, minum. Makan minimal seperti bijian. Kalau biji-bijian ya, itu kecil itu seukuran itu dan lebih besar, itu hukumnya batal. Kalau masih kurang dari biji-bijian, kalau makannya dengan sengaja batal. Kalau nggak sengaja tak batal. Ketelan dalam ludah, batalnya bercampur sama sisa makanan yang kurang dari sebiji-biji, ini nggak batal. Wasyurbu, minum, wal qahqahatu, warindatu murtad, na'udzubillah. Sunnah kalau udah balagh alaihi al-ba'id
kalau udah amalan dari dulu tuh kadang-kadang kalau udah potong tangan berbau ketawa begitu ya, dan sedangkan ente mau sholat udah liatin juga jempol kuku ente, pandangin terus ntar lama-lama hilang rasa ketawa. Karena ada gaya gosong, wah, sampai ke dalam bawa sholat tuh bawa terus. Nah ini batalnya sholat ini jangan terus. Walaupun ente masih bisa nahan suaranya nggak keluar, tapi dalam hati lah, waduh kagak enakan. Karena dia enakan. Allah a'lam. Ada yang mau tanya? Sampai di mana latihannya? Halaman 27 ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala wa bi'ulumi hidayah ila al-qala wa yakun min wirdika inda naum, maka jadikan wirid ente sebelum tidur subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Jadi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar talatan talatin marrah. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Wa taqulu ba'daha, dan dibaca setelah la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Marratan, sekali bacanya. Falazim hada, maka biasakan baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada riwayat 34 yang di Allahu akbar. Judulnya la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal hadar min an tatruka, wal hadaru min an tatrukahu. Hati-hati jangan sampai ditinggal, atau ente lalai, atau yaghluba alaihi naum, atau ente udah membawa tidur, maksudnya udah nggak sempat baca karena udah tidurnya udah ngantuk banget. Fa'inna fihi minal manafi'il karimah, sesungguhnya di dalam wirid tadi ada manfaat yang mulia, wal fawaidil azimah, faedah yang besar, manafi' wa fawaid la tuhsa, manfaat dan faedah yang tidak terhitung. Waqul aidan, dan baca juga bismillahirrahmanirrahim. 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 Indah wa isri nama indah naum 21 kali pada saat mau tidur. 21 dari bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha aman minas sariki, sesungguhnya aman dari pencurian, wal hirafi, kebakaran, wal gharafi, kebanjiran. Ini disebutin di kita kasih itu saja. Faedahnya dari Imam Nasawi, bahwasanya baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika pengen tidur, maka akan aman dari pencurian, kebakaran, kebanjiran. Tsumma idza staiqadta, kalau udah bangun,
fa'ti bil adhkari waridati bidzalik, maka bacalah wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-waridati yang warid dari Nabi Muhammad. Fa'inna mulazamataha mimma yuridu husnal khatimah, yang melazimkan doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau sendiri bisa dapatnya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sesungguhnya itu mewariskan husnul khatimah, husnul khatimah. Wal maut ala syahadah, meninggal dalam keadaan mengucap syahadat. Allati hiya unwan sa'adah, yang itu adalah tanda atau simbol unwan, alamat as-sa'adah, kebahagiaan. Biar cepat ajak bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau bisa 3 kali. Coba dari baca. Amal nggak baca langsung ngomong lagi, itu beda. Baca dulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Agak cerah gitu. Jadi ada 3 ikatan. Ikatan pertama dibukanya dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua dengan wudu. Yang ketiga dengan salat. Wa minha an taqra inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surat akhir surat Al-Imran. Pas bangun tidur. Kata Nabi SAW, "Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha." Sungguh celaka orang yang baca tetapi tidak tadabbur artinya. Karena banyak itu Nabi SAW mengatakan, "Waqtilan bil-laili wan-nahari la'ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil-zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum. Ini ayatnya sebelum fastajaba lahum rabbuhum, Allah telah mengabulkan doa mereka dengan didahului dengan ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana ini ada 5 kali. Makanya kalau doanya dikabul, Rabbana ini berdua. Rabbana ya Rabbana, atau ya Rabbana ya Rabbana, ya Rabbana. Dan ada wiridannya kedua. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta kafur Budun wa mu'in ya Allah ajil ya Rabbi ma nazalika. Ini adalah usulnya ada juga ya. Karena pada ini dari akhir surat Al-Imran Rabbananya sampai 5 kali. Wal yakun min adabika fi akhdil ilmi ikhlasun niyyah fi talabihi lillah. Jadikan ada umur di dalam menuntut ilmu itu ikhlasun niyyah. Ikhlas artinya ikhlas karena Allah dan untuk berdari akhirat, untuk bekal hari akhirat. Karena bekal hari akhirat bukan hanya sholat, puasa, zikir, tetapi untuk ilmu juga bekal akhirat.
Bekal akhiratnya apa? Walladzina utul ilma darajat, di antara derajatnya Allah nanti beberapa derajatnya paling tinggi ulama. La li gharadin akhar, bukan karena niat yang lain untuk ilmu. Min tawassutin bainan nas lil hukumat, fa inna fi dzalika fadlan 'azim. Contohnya adalah supaya apa namanya bisa masuk ke apa namanya, apa kalau kita tuh negeri ya, apa namanya, PNS apa, pegawai negeri. Min tawassutin bainan nas lil hukumat, bukan nanti ingin masuk ke pemerintahan atau jenjang tertentu, jabatan tertentu, syaratnya harus memiliki ilmu. Nah ini ilmu ini menjadi jembatan pengen dan tidak. Kalau bahasa lebih simpelnya lagi, jangan menuntut ilmu niatnya untuk mencari ijazah, gitu. Kalau Nabi dari kafar Allah, sesungguhnya itu ada bahaya yang besar. Walau lam yakun illa qawluhu ta'ala fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau bukan ayat ini maka sudah cukup. Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ente jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepada saya. Maksudnya kepada Allah. Jangan ente jual ayatku ini dengan apa, sesuatu yang sedikit, sama dengan sesuatu yang sedikit. Jadi kalau menurut ilmu niatnya pengen ijazah, itu sama aja menjual ayatnya Allah dengan sesuatu yang sedikit. Maksudnya apalagi itu ilmu agama, maksudnya ilmu agama. Waman lam yahkum, barang siapa yang tidak apa namanya bersyariat dengan apa yang Allah turunkan, maka sesungguhnya mereka telah kafir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat. Diterangin tentang fadilah keutamanya orang menuntut ilmu agama, apalagi kalau dia diberikan taufik oleh Allah sampai bisa mengamalkan ilmunya, semuanya beristighfar untuk dia, untuk talibul ilmu. Yang kita lagi semuanya dari istighfar mereka, sampai binatang yang ada di dasar laut sekalipun, terus hewan yang ada di muka bumi ini, sampai malaikat al-katibun, malaikat pencatat, itu semuanya lagi nulis, lagi istighfar buat orang yang menuntut ilmu. Sampai nanti datangnya dia sayyid dan syarifah, sampai dia menjadi sayyid. Nanti di yaumul qiyamah para penuntut ilmu agama ini menjadi sayyid, pemimpin syarif yang mulia, sampai bisa berbarengan sama al-mursalin, apa namanya, para rasul, bergandengan sama rasul. Dan itu impian kita ngaji di sini niatnya pengen gandengan sama rasul, apalagi sama Nabi Muhammad SAW. Jadi niat kita harus tinggi. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala al-asrafna
والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة وغفرة وصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فلا تجد منا بالاحتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سر بالمصطفى رسولنا الله بكل سر بالمصطفى رسولنا الله بكل سر وسلام ربي عليه أنت حبيبي وآله وصحبه على رأس الصحب والحمد لله بالبدر والتقدير